Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menguasai hati dan pikiran mantan agar pagi, sore, siang, malam dia selalu kangen dan memikirkanmu. Nah, pertanyaannya sekarang ya, kalau kita ingin mantan itu balik kepada kita, ya mantan harus kangen kepada kita. Agar mantan kangen, maka dia harus banyak memikirkan kita. Sekarang bagaimana caranya kita bisa menguasai hati dan pikiran mantan? Sementara kita ketemu dia nggak bisa. Telepon dia, nomor telepon kita diblokir. Mau chatting, media sosial kita diblokir. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk menguasai hati dan pikirannya? Jadi yang pertama, ketika kita ingin menguasai hati mantan, maka yang bisa kita lakukan adalah menyentuh hatinya dengan doa-doa kita. Menyebut nama mantan, memanggil mantan melalui doa-doa kita. Karena itu, kalau kita menginginkan hatinya tertambat kepada kita, maka yang harus kita lakukan, jangan pernah berhenti memanggil mantan di dalam doa-doa kita. Ya. Nah, itu kalau kita ingin menguasai hatinya, maka kuncinya adalah berdoa. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menguasai pikirannya? Tentu di zaman media sosial ini yang paling gampang untuk menguasai pikiran orang yang kita cintai, ya memposting sesuatu, ya, yang membuat dia penasaran kepada kita. Lah, dia kan memblokir media sosial kita. Lah iya, dia memblokir media sosial kita itu kan tidak berarti dia tidak penasaran kepada kita. Tidak berarti dia sama sekali tidak pernah mengintip media sosial kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa membuat dia jadi penasaran tentang kita? Jadi contoh nih, kalau mau membuat orang penasaran, yang pertama, kita tidak pernah curhat atau tidak pernah bercerita jika kita sudah berpisah dengan mantan. Ya, pura-pura tidak terjadi apapun ya dengan mantan ini. Ya, kita running saja. Kita tidak perlu menghapus foto-foto dia dari media sosial kita dan seterusnya. Jadi seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Ya. Yang kedua, nah sekarang kita perlu memperhatikan apa yang kemudian akan menerbitkan rasa penasaran di dalam hati mantan kepada kita. Kalau kemarin kita posting foto misalnya, ya asal-asalan sajalah, yang penting ada posting sesuatu. Tapi sekarang ketika kita memposting foto kita, nah di situ tuh kita tebarkan pesona kita. Kita perhatikan betul detailnya. Foto yang terbaik yang kita tampilkan, ya. Foto yang akan mengundang rasa decak kagum daripada orang-orang yang melihatnya, yang akan menghasilkan respon yang bagus. Kalau kita membuat video juga begitu, video yang akan memberikan pengaruh yang kuat. Banyak yang komen, banyak yang men-share dan seterusnya. Nah, kalaupun mantan memblokir media sosial kita, tapi misal sebuah postingan kita di reels, ya, di reels Facebook misal,
orang yang berbagi sampai 500 orang, ya itu kan nanti lambat laun juga akan sampai kepada mantan. Nah, itu yang akan membuat mantan penasaran, kepikiran kita. Dan kalau kepikiran, dia jadi kangen kita. Apalagi ketika dia melihat setelah berpisah dengan dia, kita kok tambah keren. Kita tambah ganteng, tambah cantik, tambah gemuk, ya, kemudian tambah glowing, dan seterusnya. Beda kalau setelah perpisahan itu dia melihat kita jadi kurus kering, jadi terlihat tua, ya, kemudian uban di mana-mana. Nah, kalau yang seperti ini dia tidak akan penasaran. Tapi kalau dia melihat setelah perpisahan itu, dalam postingan-postingan kita itu kita tambah keren, ya, tambah kaya, tambah manfaat, fans kita tambah banyak. Nah, itu yang akan menggerakkan mantan untuk mencari tahu apa yang terus kita posting. Akan membuat dia jadi penasaran, ya. Nah, jadi ya, meskipun perpisahan itu terlanjur terjadi, tetapi kita masih berusaha agar mantan tertarik kepada kita. Maka insya Allah apa yang kita usahakan itu akan berhasil, ya. Wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kita memanggil mantan di dalam doa-doa kita berusaha untuk menguasai hatinya, maka insya Allah hati mantan akan menjadi milik kita. Hatinya akan selalu tertambat kepada kita. Kita memaksimalkan media sosial kita, ya, agar kita bisa membuat mantan penasaran, menguasai pikirannya. Maka pikiran mantan akan selalu tertuju kepada kita, ya. Jadi ya, kalau kita masih menginginkan mantan kembali dan kita masih berusaha, ya, berusaha dengan doa kita, berusaha untuk menarik perhatian mantan dan seterusnya, maka mantan akan kembali. Semakin maksimal usaha kita, semakin baik pula hasil yang bisa kita dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.